Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Allahu Akbar. Tetap semangat ya PJJ di rumahnya. Yuk sama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Semangat terus dalam belajar di rumahnya. Yuk sama-sama dibuka buku paketnya halaman 15 dan dipersiapkan alat tulisnya. Kita masuk pembelajaran 3. Saat istirahat, Rio merasa haus. Lalu ia minum air mineral yang dibawanya. Rio berusaha menutup botol air minumnya. Tidak sengaja menumpahkan ke baju Chen-Chen. Baju Chen-Chen jadi basah. Percakapannya. Maaf Chen-Chen, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, ini hanya air. Nanti juga kering. Sekali lagi, maafkan aku. Apakah kamu perlu sapu tangan untuk mengeringkan bajumu? Tidak usah, Rio. Terima kasih. Oke, baiklah. Bila melakukan kesalahan, harus berani meminta maaf. Ayo, jangan pernah malu mengucapkan kata maaf. Saling memaafkan menciptakan kehidupan yang damai. Jadi, kalau kalian berbuat salah, harus berani meminta maaf. Kalau kita saling memaafkan, kehidupan kita menjadi damai. Ayo melengkapi teks percakapan. Yuk dibuka bukunya halaman 16. Ida, kenapa kamu titik-titik dit? Nah, jawabannya di sini. Ada lupa, terlambat, maafkan bel sekolah, ya sudahlah, meminta maaf. Kenapa kamu di bawahnya? Belum terlambat kok, berarti di sini terlambat. Kenapa kamu terlambat, dit? Belum terlambat kok. Kan titik-titik belum berbunyi. Apa yang belum berbunyi? Bel sekolah. Kan bel sekolah belum berbunyi. Terus apa lagi? Ida, tapi hari ini kamu dapat giliran piket kelas. Aduh, aku lupa jawabannya. Titik-titik, aku karena hari ini tidak piket. Maafkan, aku hari ini tidak piket. Ida, titik-titik, apa isinya? Bawahnya aku titik-titik da. Berarti Ida, ya sudah. Dita, aku meminta maaf ya da. Berarti nomor 1 isinya terlambat. Bel sekolah, lupa, maafkan, ya sudah, meminta maaf. Oke. Selanjutnya buka halaman 17. Ibu tanya dulu, tadi percakapan tadi mengenai tentang apa? Meminta maaf. Terus mengucapkan meminta maaf harus dengan bahasa yang apa? Yang sopan dan santun. Ayo biasakan ya bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun menciptakan kerukunan.
Jadi jika kalian melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Oke, dengerin cerita berikut. Tidak terasa hari sudah siang. Terdengar suara azan berkumandang. Rio, Joko, Dadang melaksanakan sholat zuhur. Mereka sholat berjamaah di musola sekolah. Mereka membawa kain sarung. Kain sarung Rio memiliki pola segi 4. Motifnya kotak-kotak. Nih, lihat pada gambar. Oke. Ayo mencari tahu, perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang termasuk pola pengubinan? Ayo, coba tulis. Juga bangun datar penyusunannya. Yang pertama, ini adalah pola pengubinan menggunakan satu jenis bangun datar apa? Segi 4. Ibu salah nulis. Segi 4. Segi 4. Bangun datar segi 4. Yang kedua, pengubinan juga menggunakan satu jenis bangunan datar. Bangun datar tidak berbentuk apa? Lingkaran. Yang nomor 3, ini pengubinan menggunakan dua jenis bangun datar. Bangun datar apa aja? Segitiga dan segi 4. Paham sampai sini anak-anakku? Selanjutnya buka halaman 19. Kita masuk ke pembelajaran 4. Dengerin ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Ibu akan membacakan percakapan cerita berikut. Rio, Joko, Dadang selalu selesai sholat. Mereka kembali ke taman. Kemudian menghampiri Gita dan Lucy yang duduk menikmati keindahan taman. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan kegiatan menata taman. Siti meminta maaf, tidak bisa membantu. Tangannya masih sakit. Maaf, aku tidak bisa membantu menata taman. Tanganku masih sakit. Kemarin aku terjatuh dari sepeda. Kata siapa? Kata Siti. Kata Gita, ya, Siti tidak apa-apa. Jawab Gita. Siti pun duduk di pinggir lapangan. Siti memerhatikan teman-temannya. Meminta maaf adalah perbuatan apa? Perbuatan yang mulia. Yuk, gunakan bahasa yang sopan dan santun saat meminta maaf. Kenapa kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat meminta maaf? Supaya orang lain tidak akan tersinggung kalau kita punya salah dan harus meminta maaf. Tadi meminta maaf itu perbuatan apa? Perbuatan yang mulia. Berikut, coba kalian
ucapkan kalimat permintaan maaf. Yang pertama, contohnya, maaf, aku tidak sengaja merobeknya. Yang kedua, aduh, maaf, gara-gara aku kamu terjatuh. Yang ketiga, maaf, aku tidak bisa membantumu. Yang keempat, maafkan Dito karena tidak mendengar nasihat ibu. Yang kelima, maafkan aku teman karena terlambat. Kalian tugasnya membuat video membacakan 5 kalimat permintaan maaf yang ini sebagai berikut. Kalian membuat video dengan membaca yang nyaring. Selanjutnya, meminta maaf adalah perbuatan yang mulia. Jika kita salah harus meminta maaf, baik yang disengaja ataupun tidak. Ayo biasakan meminta maaf, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Rio dan teman-teman mulai menata taman. Pot-pot bunga diletakkan menggunakan pola pengubinan segitiga. Taman pun terlihat rapi dan indah. Jadi, kalian harus membiasakan meminta maaf jika melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dengan menggunakan bahasa yang apa? Yang sopan dan santun. Ayo membuat pola pengubinan. Siapkan kertas origami gunting seperti bangun datar berikut. Tempel dan susun pada buku buku tugasmu. Hati-hati dalam mengguntingnya. Ini pola pas persegi. Ini segitiga. Ini persegi panjang. Pot bunga di sekolah Rio banyak macamnya. Ada yang berbentuk dari plastik, ada pula yang terbuat dari tanah liat. Rio jadi teringat liburan pekan kemarin. Rio diajak ayah ke rumah kerabatnya. Panardi namanya. Beliau adalah pemilik toko kerajinan. Banyak kerajinan yang dijual. Ada guci, pot bunga, dan juga kendi. Benda-benda tersebut terbuat dari tanah liat. Di sini ada pengubinan, ada persegi. Persegi ini bentuknya apa? Persegi. Ada lagi segitiga. Ini yang oranye bentuknya segitiga. Ada lagi berbentuk persegi panjang. Ada berapa bentuknya? Ada 3. Ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Tugas kalian hari ini adalah membaca dengan suara yang nyaring. Membaca kalimat permintaan maaf dengan suara yang nyaring. Di halaman 20. Selanjutnya, ayo membaca. Dengerin ya, ibu akan membacakan. Kak Reni sedang serius membaca. Ada banyak buku di samping Kak Reni. Buku-buku itu menarik perhatian Andi. Andi lalu menghampiri kakaknya. Sedang membaca apa, Kak?
Tanya Andi. Buku tentang kerajinan dari tanah liat, kata Kak Reni. Andi pun ikut membaca buku Kak Reni. Ada banyak gambar kerajinan dari tanah liat. Ada apa aja? Ada vas bunga. Ada apa lagi? Ada gelas dan poci teh. Ada apa lagi? Ada guci. Ada 3 kerajinan tangannya. Bahkan beberapa peralatan memasak juga ada. Cuman tidak dikasih tahu gambarnya. Tapi kalian amati dengan seksama. Ada 3 vas bunga, gelas poci teh, dan guci. Selanjutnya halaman 23. Rio dan teman-teman sangat senang karena dapat menata taman. Sekarang taman menjadi lebih indah. Mereka menikmati keindahan taman. Tiba-tiba ada seekor katak. Katak keluar dari semak-semak. Katak itu melompat-lompat. Cen-cen menirukan gerakan katak. Cen-cen melompat-lompat di tempat. Teman-teman yang lain tertawa karena melihat tingkah Cen-cen. Mereka tertawa melihat tingkah Cen-cen. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Hari ini kita belajar tentang pengubinan, meminta maaf, dan kerajinan dari tanah liat. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.